Tong jabas. Kerja aku makan di sana. 2 kopi. Nah, paman, paman ngeri juga lah semalam kritikan Buhan Pemuda tuh. Buatnya tuh semua. Oh, yang yang di Jakarta, Iya, yang punya melakukan demo semalam kan? Iya. Mahasiswa. Buhannya semalam itu mengkritik menuntut tuh 5 tuntutan buhannya tuh. Termasuk itu infonya kalau jauh buhannya tuh tuntutan buhannya itu amunnya kawa itu turunkan harga BBM. Iya. Nah makanya paman ini jadi kena jual yang tahu gas habis dah lah. Iya itu. Harganya 40.000 apa? Iya itu. Lawan itu seperti apa nang antre yang di Hikonto solar nah turunkan minyak BBM. Nah itu tuntutan buhannya. Wah ini pulang. Pertama leh. Iya. Bigi juga. Makanya MBG juga. Iya nah bicara MBG. MBG. Lagu MBG bubuh ulang. Makanya. Kadang ganteng lagi. Tapi gemblong. Oke Pak, menurut antum tuntutan buhannya itu? Kalau menurut ulun kira-kira apa mana? Apa yang buhannya serukan katakan buhan mahasiswa pemuda itu pas saja Pak nggak ada salah gitu. Nah, karena memang kondisi hari ini itu kan apa istilahnya tuh model kayak kebijakan-kebijakan terus apa-apa yang terjadi kondisi ekonomi dan sebagainya itu berdampak benar lawan masyarakat gitu. Maksudnya paman tadi kan kata kau jualan gitu. Kalau jualan dia selarang mana habis gitu mencari ngalih gitu. Baik tutup dulu aja paman gitu. Makanya kami pengen paman ke rumah. Iya. Warung pindah tutup lah. Warung tutup Pak. Cuman ini berapa ada bayarnya nak? Nah jadi apa bang? Jadi kalau dalam Islam gitu, mengkritik penguasa itu bukan hal yang haram, malah boleh gitu. Bukan cuma boleh, kalau ada memang kebijakan-kebijakan yang dianggap itu tidak sesuai dengan perintah Al-Quran dan Sunnah, memang harus dikritik gitu. Disampaikan gitu. Kada boleh dibiarkan gitu. Berdiaman aja pun ada yang salah, misalnya pemerintah, misalnya penguasa melakukan kesalahan atau kemaksiatan dalam timbangan syariat, kita berdiaman aja semuanya gitu. Berdosa jadinya malah gitu. Berarti yang dilakukan oleh buhan mahasiswa itu bujur aja berarti lah. Jujur aja, Pang, hanya mengkritikkan kondisi saat ini gitu. Nah, yang sudah susah masyarakat gitu, kebijakannya sudah kada memihak rakyat kan. Rakyat semakin susah, ya wajar aja dikritik gitu. Pimpinan wah ini mau tahu lah. Duitnya kada pati ada lah kok. Iya, utang banyak lah duit yang karing benar juga gitu. Hanya lo rakyat yang diperas. Iya, gitu. Mencari duit bahasanya gitu. Ya. Namun dalam Quran tuh kalau ada salah kan ada perintah juga kan. Ya. Kalau ada sesuatu memang harus ada kelompok-kelompok yang menyuarakan kebenaran. Kalau ada salah surah Ali Imran nggak kalau salah gitu. Ya. Begininya kalau ada salah wa takum minkum ummatun yad'una ila khair gitu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu. Ya, bujur kita. Gitu. Jadi hendaklah ada jadi Quran itu kan sekelompok umat gitu atau orang atau golongan gitu yang mereka itu selalu menyeru gitu kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar gitu. Ya. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung gitu. Berarti pas aja di mutu lah. Iya, memang gitu. Harus ada gitu kelompok-kelompok massa, kelompok-kelompok umat itu yang harus bersuara gitu, vokal gitu. Jangan berdiaman aja semuanya gitu. Berdiaman semuanya larut seberdaan gitu jadinya gitu. Kira-kira gitu, Bang, menurut ulun kemana? Makanya kalau ulama itu mengatakan kalau ada orang berilmu tahu ini maksiat, maka dikatakan sebagai setan bisu. Iya, berdiam gitu. Iya, mereka setan tuh, setan bisu. Nah, sudah setan bisu pulang. Berarti kada kau setan jangan udah bawa pandir membisu kali. Kan tugas setan itu adalah sebetulnya menyesatkan kan. Tapi kan dalam kada bisu, kada kau membisikinya. Iya. Ya kalau beliau. Iya. Jadi memang mengenai kritik itu bagian yang disampaikan beliau tadi. Memang bagian dari dakwah Islam. Nah, namun ya istilahnya sekarang itu kita melihat kritik itu banyak yang penyampaiannya kurang pas. Maksudnya itu ya Pak terkadang kata-katanya kasar, menghina, nah seperti itu. Bahkan ada yang apa istilahnya menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, hoax Wah, becen. Wah, idealnya kan. Iya. Yang ahlinya apa ya? Nah, itu. Tahu mana ya? Nah, jadi seperti itu. Artinya ketika kita menyampaikan kritik itu memang harus ya
ada adabnya juga. Nah, seperti itu. Jangan sampai ya hal-hal tadi terlakukan yang menyebabkan sekarang itu, nah beliau ini kan hubungan paralegal. Justru bisa menyeret kita kepada ya melanggar hukum lah, istilahnya seperti itu. Nah, jadi padahal dalam Islam itu memang kritik itu boleh. Adanya adab ini menyebabkan kita itu artinya tetap ada sopan santunnya. Nah, Mencemarkan orang ketimuran kita yang nah. bukan hanya ketimuran tapi ini ajaran Islam. Ajaran Islam. Ya. Jadi Islam mengajarkan kita untuk tujuannya adalah memperbaiki. Tujuannya adalah memperbaiki, bukan untuk menghina seseorang. Iya, betul. Yang dikritisi itu kan kebijakannya, bukan fisik-fisik seseorang. Iya, betul. Anu Bang Le, terkadang orang demo tuh bisa ditunggangi oleh elit politik, nah hendak jadi cuma di. Ini kada kawat, nah. Itu makanya perlu adanya koordinasi dan macam-macam lah istilahnya supaya tidak ditunggangi tadi. Berarti mahasiswa itu sebenarnya tak kalau melakukan kritik itu dia harus pertama bahasanya tuh kada cuma sekedar mengkritik tapi mempunyai alur dan ibarat itu solusi. Iya. Supaya solusinya supaya amun sekedar mengkritik-kritik kada memberi solusi. Sarik juga kira pemerintah tuh nah. Artinya kita menyampaikan tuh seperti ada saran pendapatnya itu juga harus ada. Nah berarti kalau hamun hendak dengar solusi harus diterima itu, iya kan lah? Iya. Harus diterima secara baik. Baik oleh Tapi, pemimpin wahina itu nah. Sekarang itu ya istilah karena terkadang ya yang melakukan aksi ini terkadang melakukan perusakan. Oh iya, anarkis lah bahasa Bahkan itu. apa istilahnya ya anarkis tadi. Niatnya bukan ikhlas karena untuk memperbaiki. Ya seperti tadi ditunggangi dan lain-lain. Kemudian oknum kita. Oknum kita nah, kada berarti mahasiswa mahasiswa kayak itu Bang. Mudah Bahkan- semangat aja. Mudah gitu. semangat ya. Ya mudah semangat. Bahkan data yang mereka bawa itu banyak yang tidak benar. Iya. Nah, mereka bahkan itu terkadang dalam mengkritik itu ya sebenarnya harus diperhatikan hal-hal yang pertama itu yang diperhatikan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah itu adalah niatnya dulu. Iya. Niatnya untuk apa? Nah, jangan sampai ditunggangi tadi. Jangan sampai kepentingan ya individu maupun kelompok atau golongan. Nah, bahkan jangan sampai menjadi ajang cari panggung. Iya. Nah, cari panggung bagi Lawan juga bagi perwakilan yang diterima oleh pemerintah itu jangan mau dimakan sorok tuh nah. Dimakan sorok itu juga bahasanya kene. Kau berada aja kina ku jadikan kau jadi kepala direktur aja apa nah. Iya. Apa yang itu Mau beri kau kursi lah. nah aku kursi lah hamun sudah jadi kemudian Kedudukan. dapat beasiswa. Iya. Kan banyak nah kakak itu tuh. Iya. Mantan-mantan nang Nah, Iya. Dahulu awal-awalnya lantang, memang kritis. Eh. Nah, setelah jadi sorotan populer, Populer. didekati oleh penguasa, akhirnya diberikan jabatan. akhirnya suaranya Tanah. ya hilang. Nah makanya Nah, yang seperti tadi itu. jamu tadi pas memang niat itu harus diawali dengan Iya. niat ikhlas Yang tadi. ikhlas memang tujuannya untuk ini, Nah, jadi- untuk perbaikan, bukan untuk kepentingan pribadi tadi. Iya, betul. Maupun cari panggung, bahkan ada kebencian. Iya kebencian. Seperti itu. Iya. Makanya Apalagi leh sampai kan berurusan. kalau dicerita hadang lah, nek aku magit pada Herman sebelum kasih nenek beliau nek. Iya. Kan si Roy lawan si dokter Iya, Dokter Tipa kan Dokter Tipa. ditangkap lah ya gara-gara itu mengkritik kah, apa menanyakan kah bahasanya itu. Tuh, lain pulang kisahnya. Oh lain pulang. Makanya ngeri-ngeri Ini sedap beban- juga pihak Bang. pasti paham lah. seperti Ya, itu. kalau ngeri-ngeri sedap juga Bang kalau mendengar madahan tak kalah mengkritik. Jangan-jangan tangkap kayak bobon si Roy. Nah. Makanya Pak Mana yang kedua itu Ya. dalam mengkritisi itu yang kedua adalah data dan fakta itu harus Akurat. konkret, harus Akurat. jelas. Nah, jadi jangan semua itu harus akurat. Iya. Jangan asal sebar ya hoax tadi. Iya. Nah, melakukan gibah ataupun hal-hal kebohongan. Nah, Memakan terus gini kelaparan sebenarnya. Kuring kemana? jadi ya istilahnya datanya itu memang harus sesuai dengan faktanya. Iya. Seperti itu. Ini Pak Mana unik Pak Mana. Iya. Jadi Oh, dia paman mau undang kan ada salah dia untuk dimakan. makan gumbili
cecep banyak gula. Nggih, jadi. Karena semangka cacap jauhnya gula. Pas aja bang menurut apa mana. Jadi kalau lebih baiknya gitu, Ya. ketika kita itu misalnya mahasiswa atau orang-orang yang mengadakan demo itu, kelompok-kelompok itu jangan sampai demo itu menimbulkan mudarat yang lebih besar. Gitu. Iya. Misalnya gara-gara demo itu terjadi kios gitu. Kerusuhan gitu, kerusakan fasilitas-fasilitas umum yang ada hubungannya gitu dengan Yeah. kebijakan pemerintah gitu. Itu malah tidak sesuai dengan aturan Islam tadi yang memang menyuruh kita untuk bersuara gitu, menyuarakan kebenaran gitu. Yeah. Cuman tetap ada cara-caranya, adab-adabnya, bukan yang turun berhemat modal semangat tadi kan. Bila sudah mulai pindah panas, pokoknya apa aja yang ada dihantam, ditawak segala macam batu segala macam kan yang karena tahu orangnya gitu, siapa gitu. Itu kan akhirnya kios gitu. Dan ini tidak dikehendaki gitu. Iya. Dalam Islam kadang mengajarkan seperti itu gitu. Walaupun mengkritik tadi bagian dari ajaran Islam gitu, menyuruh mengkritik penguasa kalau ia ada salah gitu. Supaya penguasa jangan sekehendaknya Iya, ya lah. jangan keluar rel terlalu jauh. Betul, Gitu. ya. Karena habis itu gugur seberitaan jamaah gitu. Ya, ya. Jadi tujuan Islam itu kan menjaga agama gitu. Islam itu kan menjaga agama, menjaga jiwa, akal, harta dan keturunan. Jangan sampai ini dirusak dengan hal-hal yang tidak semestinya terjadi gitu. Tidak sesuai haknya gitu. Ya. Dalam Islam gitu. Kalau ini dilakukan maka insya Allah kritik-kritik atas kebijakan dan sebagainya itu akan berjalan sesuai dengan aturan Islam gitu. Nah itu akan insya Allah akan sampai gitu kepada mereka yang semestinya gitu. Marah misalnya dengan kebijakan saat ini dengan kondisi negara yang begitu kacau itu boleh. Memang kita harus marah dengan kondisi yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Tidak Berarti sesuai dalam pada hakikatnya marah melihat kemaksiatan itu marah lah. melihat kemaksiatan. Seharusnya ya kan lah. Seharusnya memang gitu. Ya, Cuman tadi- marahnya tetap harus dalam jangan sampai menghilangkan akal gitu. Ya, akal, Bahasanya ya. gitu. Ya. Nah, kita memang harus marah dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Tetapi marahnya kita jangan sampai akal kita dihilangkan gitu. Disaring dulu, oh ini kenapa, ini kenapa, ini Ya, ya, ya. kenapa. Jangan sampai gara-gara marah dengan emosi yang membabi buta, apa-apa yang dilihat dihantam gitu. Itu tidak benar gitu. Bahkan dalam hadis itu kalau tidak salah lo pernah baca gitu. Nah, Ajar Nabi itu kan punya seorang. ketika ada orang yang mengkritik penguasa itu kan memang sebagai sesuatu yang bagian dari jihad gitu. Ya. Kalau tidak salah hadisnya itu afdalul jihad gitu. Indah Inda Sultanul Sultanul Jair, kalimatul haq inda Sultanul Jair. Jadi paling abdul jihad itu adalah kalimat hak atau kalimat adil yang disampaikan kepada penguasa yang zalim gitu. Zalim, Itu ya. jadi anggap sebagai sepaling abdul jihad ketika kita mengkritik penguasa yang sedang berbuat zalim gitu. Jadi kalau misalnya kita mengkritik penguasa zalim, dulu misalnya besok kita dibunuh, maka kita dalam keadaan berjihad insyaallah gitu. Cuman tetap dalam koridor tadi kan gitu, harus Ya. sesuai dengan aturan Islam niatnya, jadi tadi bujur. Jangan sampai mengkritik itu gara-gara hendak cari panggung atau hendak dapat jabatan, ketika diberi jabatan ranai gitu. Kada ada suaranya lagi, nah itu niatnya lain sudah gitu. Kada tergolompang nampak berjihad jadinya gitu. Menurut ulun paman kayak itu Bang gitu. Cuman tetap kita harus terus berkoordinasi gitu. Selalu bersilaturahmi dengan para ulama, para cendekiawan muslim untuk mencari solusi terbaik gitu. Iya. Kayak pagaran kondisi bangsa kita saat ini gitu dalam pandangan-pandangan mereka itu kayak pagaran bagusnya, terutama pandangan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul kita gitu. Untuk mengelola negara kita ini gitu supaya lebih Ya. baik gitu. Makanya lah pemimpin yang adil itu adalah mau mendengarkan nasihat ulama, Iya, mau mendengarkan keluh kesah masyarakat. masyarakat. Iya. Itu pemimpin yang bijak. Tapi kalau tidak mau mendengarkan keluhan dan nasihat ulama, lebih baik ampeh web saat itu juga. Mundur Iya. Nah, mana Sebelum diambil lah. sebelum diampehi oleh malaikat. Iya. Iya kan, masanya gini, pemimpin itu nantinya setiap kemaksiatan yang terjadi dari Sabang sampai Merauke atas kebijakan dia, maka saitulah dosa dia. Iya. Makanya lebih baik sampai saat itu juga dah. Iya. Ada banyak dosa. Kadarnya. Ada nambahi. Kada nambahi lagi itu nah. Nah, masalahnya Pak Manai? Landasannya kada agama. Nah, itu. Nah, ada. oh, masalahnya. Bukan masalah landasan agama.
Presiden kita ini kan Muslim kalau Iya. dan di kiri kanannya banyak alim-alim. Nasihati pang. Nggih. Jaga paman di higa paman bisiki dah, sadang di kamu sadar dah, sadang dah ingat. Itu juga paman ke awak tuh sudah. Nggih, nggih. Nggih. Walaupun mate itu kadang mengandang Tuhan anom. Iya, iya. Iya kalah. Iya, iya. Nah makanya sudah saatnya lah pemimpin kita ini menjadi sadar mendengarkan keluh kesah rakyat. Iya, Kalau betul. ulama tuh sudah berkeluh kesah bahwa terjadi maksiat, itu bahasanya tuh jauh bahasa tuh aras tuh bisa bergoyang, Mbak. Kenapa? Ulama tuh pandangannya jauh ke depan. Nyemah maksiatnya terjadi. Itulah ulama yang mulia. Ya mudah-mudahan lah kita berharap lah. Nggih, nggih, nggih. Nah, Kita nih kita negara aman gitu. Nah, Iya. cuman keamanan kenyamanan itu hanya dalam Islam sebetulnya. Namun dalam sistem wajah ini aku kada anu pang bahasanya tuh. Bilang ngalih tuh Bang dah. Nah, mudah-mudahan dah itulah. nggih, nggih. Mudahan ulamanya sadar ya. Ya sadar juga. Banyak ulama sadar gitu. Pemimpin yang sadar banyak. Cuma sistem ini yang membuat kita rusak gitu. Amin, amin. Ya, amin. Syaitan.